Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 7. Untuk pertemuan PKN kita kali ini, kita masih belajar bab yang pertama, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan lanjut materi pada pertemuan sebelumnya, yang dimana kita sudah membahas usulan-usulan dasar negara Indonesia Merdeka yang diajukan oleh 3 tokoh. Yang pertama itu Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Sekarang kita lanjutkan. Pada akhir masa persidangan BPUPKI, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yaitu di sidang yang kedua. Panitia kecil terdiri dari pimpinan Insinyur Soekarno, kemudian anggotanya ada 7. Yang pertama, Ki Bagus Hadikusumo, yang kedua, Kiai Haji Wahid Hasyim, yang ketiga, Mr. Muhammad Yamin, yang keempat, Sutarjo Karto Hadikusumo, yang kelima, A.A. Maramis, yang keenam, Otto Iskandar Dinata, yang ketujuh, Dr. Andus Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut Indonesia Merdeka yang sudah dilakukan di sidang pertama BPUPKI. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama, golongan usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, golongan usul yang mengenai dasar negara. Yang ketiga, golongan usul mengenai soal unifikasi dan federasi. Kemudian yang keempat, golongan usul mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, golongan usul mengenai warga negara. Yang keenam, golongan usul mengenai daerah. Yang ketujuh, golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. Yang kedelapan, golongan usul yang mengenai pembelaan. Yang kesembilan, golongan usul yang mengenai soal keuangan. Sesudah sidang Shu Sang-in, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor Jawa Hokokai. Pertemuan itu membentuk panitia kecil yang disebut panitia 9, di mana panitia 9-nya itu terdiri atas yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat A.A. Maramis, yang kelima Mr. Ahmad Subarjo, yang keenam Kiai Haji Wahid Hasyim, yang ketujuh Kiai Haji Kahar Muzakir, yang kedelapan Haji Agus Salim, yang kesembilan R. Abikusno Coko Sujoso. Nah, dari 9 panitia ini, panitia 9 ini ya itu diwakilkan oleh golongan kebangsaan dan golongan Islam. Diwakilkan oleh golongan kebangsaan dan golongan Islam. Ya, golongan kebangsaan itu mulai dari Muhammad Hatta ke Subarjo, kemudian golongan Islam mulai dari Kiai Haji Wahid Hasyim ke R. Abikusno. Ini ada sebagai golongan kebangsaan. Kemudian yang ini golongan Islam. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945
Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar yang sekarang ini kita kenal dengan Undang-Undang Dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub dalam rancangan pembukaan hukum dasar. Rancangan pembukaan hukum dasar ini oleh Insinyur Soekarno diberi nama Mukadimah, oleh Mr. Muhammad Yamin disebutnya sebagai Piagam Jakarta, oleh Sukiman Wirjo Sanjojo disebut Gentleman Agreement. Oleh Muhammad Yamin, hasil Mukadimah itu dinamakan Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta ini sama dengan Mukadimah yang dimaksudkan oleh Insinyur Soekarno. Nah, jadi kalau kita perhatikan di Mukadimah ini, pada alinea terakhir, yaitu alinea keempat, seperti Undang-Undang Dasar sekarang ini, itu terdapat yang namanya dasar negara, tetapi berbeda dengan Undang-Undang Dasar sekarang ini. Jadi kalau kamu perhatikan, pada alinea keempat, di situ terdapat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kamu baca ini hampir sama ya, hampir sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan. Tetapi pada alinea keempat ini ada yang berubah. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ya, jadi Piagam Jakarta sesuai dengan ide Muhammad Yamin ya. Selanjutnya naskah Mukadimah ini katanya dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, di mana tanggal 14 Juli 1945 Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Nah, dalam alinea keempat katanya naskah Piagam Jakarta terdapat perumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, yang kita baca tadi ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta sebelumnya, terdapat perumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kamu perhatikan, seharusnya isi dari Pancasila itu 5 sila ini. Ya, 5 sila ini. Nah, tetapi rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan, yaitu sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Latar belakang perubahan sila pertama ini, menurut Muhammad Hatta, bermula dari datangnya utusan Ofsir Kaigun, Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan kalimat dalam rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Jadi kalau kita lihat, di sila yang pertama ini mereka keberatan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah belah,
tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari sini kamu tahu ya, alasannya itu kenapa diubah pada sila yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi inilah sila-sila Pancasila yang kita kenal sekarang ini setelah diubah, ya, diperbaiki lagi pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Baiklah, sampai di sini materi kita pada pertemuan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.